Salam sudah pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, membawa berita untuk menutup seluruh rangkaian firman Tuhan sepanjang bulan Oktober ini. Bulan reformasi ini, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya perjalanan hidup kita juga bergantung kepada keputusan kita sendiri. Tidak boleh kita menyalahkan Tuhan atau orang lain. Karena bila kita tidak sungguh-sungguh serius membawa hidup kita, ya kita akan kalah terus dan tidak pernah menjadi pemenang. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa siap-siap untuk bertanding ke level yang lebih tinggi dan menjadi pemenang secara rohani. Berkati kami sekarang dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Oh, luar biasa firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Konteks firman Tuhan ini adalah dalam penginjilan, dalam kesaksian hidup kita. Yang pertama, tidak tahukah kamu, maksudnya seharusnya semua orang percaya tahu prinsip ini, bahwa dalam pertandingan itu ada banyak orang, apalagi kalau lari maraton, sampai ribuan orang berlari. Tetapi bagaimanapun juga yang memperoleh hadiah cuma satu. Nomor satu, saudara sekalian, bila engkau menyadari kehidupanmu sebagai orang percaya, maka engkau akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kehidupan pada level yang tertinggi. Bukan hanya lebih tinggi, tapi tertinggi. Supaya engkau bisa menjadi kesaksian kepada siapa saja yang bertemu dengan engkau. Saudara pemirsa, sebenarnya kita ini tidak bisa sembunyi sebagai anak-anak Tuhan. Orang akan melihat pola dan gaya hidup kita yang berbeda. Ya. Oh, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan, menyaksikan pada saudara sekalian, ada masa belum lama, mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, di mana mode itu, di mana baju anak perempuan itu kelihatan perut. Saudara sekalian, mungkin boleh jadi, saya tidak tahu, boleh jadi ada satu wilayah, satu suku, satu ras yang memang seperti itu pakaiannya. Tetapi untuk kita sebagai orang percaya, itu kurang pas benar. Saya seringkali diolok orang sebagai kita pakai baju yang kekurangan kain. So, masih dengar saya? Mari perhatikan itu. Dari situ orang melihat apakah engkau ini orang percaya atau tidak. Memang kita mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya. Tetapi saya ingin menolong kita semua menyadari bahwa ada kalanya penampilan awal kita itu menyebabkan orang tersandung atau orang mau percaya kepada Yesus. Jadi jangan kita main-main dalam hal ini. Ini bicara tentang pertandingan. Sadarilah bahwa harus kita punya mental pemenang untuk memperoleh piala. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Pada masa olimpiade awal, itu bukan medali atau piala yang diterima, tapi ditaruh daun di kepala orang. Itu sebabnya disebut mahkota yang fana. Kalau sekarang ya bukan fana, karena medalinya dapat medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Bukan fana itu, logam yang baik ya. Tetapi katanya kita boleh mahkota yang abadi. Kenapa? Upah kita kekal di surga. Jadi kalau kita akan dapat upah yang kekal di surga, maka kita akan serius membawa diri, tidak main-main dalam mendisiplinkan hidup kita. Mengapa? Tanpa disiplin tidak mungkin orang memperoleh piala, tidak mungkin orang menjadi pemenang. Saya pendeta, tapi saya penggemar tinju ya.
Tetapi berkali-kali saya melihat, terutama petinju kelas berat, pertandingan sesudah dia menjadi juara, kalah. Kenapa begitu? Karena tidak bisa lagi disiplin. Saya sudah mendapatkan uang yang berlimpah dari kemenangannya, makan pun tidak teratur lagi. Maka dia naik berat badannya, waktu timbang terlalu gemuk, maka pertandingan diundur. Dia berjuang untuk menurunkan berat badannya selama 1 bulan. Ia merosotlah seluruh daya tahan tubuhnya, sehingga waktu bertanding kemudian kalah. Sama persis dengan itu hidup kita. Jadi jaga baik, disiplinlah hidup sebagai orang percaya. Jangan pernah hidup suka-suka. Ya suka-suka saya lah. Kalian tidak boleh mengatur. Itu uang saya itu. Bukan uang kalian. Saya peroleh sendiri, dia berjuang sendiri. Tidak boleh ngomong begitu. Ya, orang percaya, mari kita terus mempertahankan diri dengan disiplin yang tinggi. Apalagi katanya, ayat 27 yang paling menyenangkan hati saya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Itu tadi. Mendisiplinkan dan menguasai seluruh tubuh fisik kita, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya pernah mendengar cerita seorang binaragawan di Indonesia. Katanya dia satu hari harus makan 3 ekor ayam. Aduh, berapa puluh butir telur. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau kita makan sepotong ayam bakar dengan sambal cabai hijau, enaknya. Tapi makan ayam 3 ekor sekalian. Tidak sekebayang lah itu. Bagaimana dia bisa hidup. Makan berapa puluh butir telur sehari. Supaya kondisi badannya nampak tetap bugar. Hari ini saya mengajak kita semua sebagai orang percaya, sebagai atlet-atlet rohani, mari saya mengajak kita semua untuk belajar mendisiplinkan juga tubuh fisik kita. Disiplin rohani juga, supaya kita nanti pada waktu akhir pertandingan kita menjadi juara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami untuk benar-benar menyadari bahwa hidup kami itu harus dikendalikan, harus disiplinkan, supaya kami dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.